Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami bertiga akan memberikan materi video pembelajaran tentang penjajahan Belanda terhadap Indonesia pada abad ke-16. Sebelum lanjut ke video pembelajaran, kita mau perkenalan dulu nih. Halo, namaku Neza Dwi Maulidia dari kelas 10 MIPA 1. Nama saya Nurliza dari kelas 10 MIPA 1. Nama saya Del Abida dari kelas 10 MIPA 1. Oke, yuk kita simak video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak, awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di daerah Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Belanda ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah, tapi lama-kelamaan mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah menunjukkan sikap persahabatan, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, setelah kedatangan pertama Belanda, datang lagi kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck, disusul oleh armada pimpinannya Warwick. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba ke Indonesia antara tahun 1596 sampai 1601. Ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun saling bersaing. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk VOC. VOC artinya Persatuan Dagang India Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, melawan para pesaing. Pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan serta mendirikan benteng, mencetak uang dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Peter Booth diangkat sebagai gubernur VOC pertama yang berpusat di Ambon. Setelahnya, Jan Pieter Zoetmond diangkat jadi gubernur jenderal dan pusat. Dipindahkan di Jayakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Alasan pemindahan kantor VOC karena letak Jayakarta dianggap strategis pelayaran perdagangan. Selain itu, lokasi Jayakarta lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Namun, sejak saat itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Akibatnya timbul perlawanan di mana-mana. Meskipun begitu, mereka tidak kehabisan akal. Tahu gak? VOC melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan di Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan syarat raja tersebut harus tunduk kepada Belanda. Untung saja saat menjelang abad ke-19, keadaan keuangan VOC memburuk sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibat pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaan VOC di Indonesia diambil oleh pemerintah Belanda, tapi penjajahan masih berlangsung, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.